Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Spur 15 and part 2 is coming, teman-teman. Setelah tadi nanjak mudun, kita sudah sampai ini kalau nggak salah menuju desa Taralaya atau masih di desa Taralaya ini, saya kurang tahu juga ya, tapi karena saya mencoba so tahu jadi saya sebutin desanya. Oke teman-teman, ini sudah ada di turunan ya, dari turunan, dan sekarang udah ada di salah satu desa ya. Kita tetap ngikutin si abang atau si emas yang memakai ini nih, kardus dari arah Majenang dia ya masuknya. Kita ikutin aja, santai, slowly di sini, nggak harus kebut-kebut karena padat penduduk juga ya. Matahari juga udah mulai agak meninggi. Di sini saya sampai jam 8:30-an, teman-teman. Masih tetap dengan si abang ini nih yang bawa kardus. Ya, kita ikutin perjalanan di part 2 ini. Nah, ini ada plang ya. Kecamatan Salem, Desa Banjaran ternyata ya. Yang tadi Desa Banjaran tuh kan saya so tahu. Itu Desa Banjaran, teman-teman. Kita turun, ada mobil sampah juga ya. Ini udara di sini enak banget, nggak dingin tapi nggak dingin banget. Dan ini ada mobil salah satu perusahaan rokok ya, dia mungkin canvassing atau apa, saya kurang tahu ya, seperti itulah ya. Kita tetap terus berjalan di jalan yang benar. Kalau jalan yang sesat enggak deh. Ya, saya yakin ini jalannya benar karena sebelumnya saya pernah kesini, dan ini kedua kalinya saya kesini ya. 3 tahun ke belakang saya kesini, dan ini kedua kalinya. Ini ada plang apa ini? Oke, nanti kita cantumkan ya. Pokoknya kalau mau ke Bumi Ayu tuh ke kanan, Purwokerto Bumi Ayu tuh ke kanan, ambil ini jalannya ya. Nah, ini ada pertigaan dan kita langsung ambil kanan, teman-teman, jangan ke kiri. Itu malah ke kota Brebesnya mungkin. Dan ini menuju desa Taralaya, desa Jipang, Bantar Kawung, lalu Bumi Ayu. Kalau nggak salah ini Jipang deh, Jipang. Nah, waktu saya ngobrol sama salah seorang kawan di Ciamis, desa Jipang ini masih ada yang ngerti bahasa Sunda, teman-teman. Belum full ini apa, Banyumasan atau Brebes ya. Wah, di sana tuh di atas sana tuh gunungnya tuh masih kayak berkabut gitu ya. Dan di sini terlihat saya nggak stabilin kameranya karena handphone saya juga nggak ada stabilizer, teman-teman. Jadi nggak bisa di stabilin gitu kan. Jalan di sini apa ya, agak bumpy gitu. Aspalnya terlalu apalagi lewat. Lewat tambalannya udah apa ya, kerodok. Gurudug lah kalau kata bahasa Sunda apa. Nah, kita terus ikutin jalan ini, tapi mana ya si mas tadi, kemana ngilang? Apa mungkin dia sudah di depan? Sebelah kanan udah ada ada sawah yang siap panen, teman-teman. Kita terus melaju, dan aduh, kenapa harus ada bendera merah sih kiri kanan, estetik harap pelan-pelan di sini. Udah nikung blind spot langsung nanjak, teman-teman. Saya kira udah habis nanjaknya, ternyata masih nanjak. Dan terlihat ya di kanan itu, di atas ada kabut yang siap menyambut kita untuk berkabut-kabut ria ya. Oke, kita nanjak terus ya menuju desa Taralaya kalau nggak salah. Padahal jam 8:30-an, dan di sini saya pakai gear 2121 lah intinya. Gitu, teman-teman. Dan ini hari Selasa kalau kesini tuh tanggal 13-an lah. Gitu, teman-teman. Saya jadiin 3 part karena terlalu panjang ya, 1,5 jam saya harus
berjalan dari Majenang ke Bumi Ayu, tepatnya pasar ya. Ini udah masuk ini nih, hutan-hutan. Kiri kanannya ini apa, hutan ya. Nah, ada pohon bambu. Kenapa pohon bambu banyak ya di pinggiran kayak gini? Karena untuk menahan air, atau menghasilkan, dia juga menghasilkan air teman-teman, si pohon bambu itu gitu ya. Dan fungsinya, manfaatnya banyak juga buat pohon bambu. Ini nanjak terus, dan bentar. Oh, tadi ada apa ya? Tuh Nah, ini kita mulai di ketinggian lagi teman-teman. Setelah tadi turun terus nanjak lagi. Ini view-nya bagus banget. Di mana ya saya berhenti ya, saya lupa lagi. Nah, ini nih saya berhenti karena gokil, view-nya keren banget. Ini kamera saya arahin. Nah, itu tuh. Ini kabut yang tadi saya lewatin. Nah itu. Nah, saya buka kameranya jadi cuman nggak full ya. Saya malah ngeliatin ini apaan sih ini nih, spion dan gitulah. Ada yang nyalip juga tadi. Asem. Yuk gas lagi. Setelah kita lihat lautan awan yang begitu indah kalau dipandang, tapi nggak enak kalau dilewatin, karena itu akan ngelewatin kabut teman-teman gitu. Gas menuju Bumi Ayu di part 2 ini. Jalanannya ya gini deh, dibilang bagus ya lumayan, nggak dibilang bagus ya. Ini sih apa ya, jalanan di sini tuh kurang rata intinya kayak gitu. Terlalu banyak bambi gitu kan. Tapi yang saya nggak paham, ini jalannya masuk kabupaten apa bukan ya? Kayaknya masuk jalan kabupaten kali ya. Iya kali ya. Oke, silahkan komentar di kolom komentar bagi teman-teman yang tulis ini jalannya, lihat, aduh. Nah, ini kalau bagus jalannya enggak sejam setengah sih, sejam berapa ya, mungkin 70 menit lah. Tuh ada yang lari juga tuh, kiu 70 menit juga udah nyampe lah sampai Bumi Ayu. Kalau misalnya ini lecir jalannya kayak di Jawa Barat, anjay, Jawa Barat cok. Gitu. Ini 70 menit aja nyampe nih. Kenapa ini orang lagi moto, ini air terjun kecil, lebar sih ini jalannya, lebar, khas selatan lah gitu teman-teman. Kita terus lanjut. Ini nanjak terus, matahari sudah mulai meninggi. Dan saya lihat di sini motornya kebanyakan yang pakai Matic ya, jarang ada yang pakai bebek. Dan di sini ada perawatan ada yang lagi bersihin rumput supaya indah dipandang kalian nih. Rumput ini tuh dibersihin itu teman-teman. Ini saya agak pilek pulang dari kemarin motoran ya. Ini oleh-olehnya nanjak terus. Saya nggak tahu ini berapa kilometer lagi Bumi Ayu. Yang saya pikirin tuh nyampe di Bumi Ayu terus lanjut Purwokerto langsung balik Ciamis itu, tapi dengan jalan yang berbeda juga. Tapi nggak saya videoin temen. Karena baterainya ya tinggal sedikit waktu itu, jadi nggak saya videoin gitu. Orang lagi ngapain tuh orang di sana? Ini kiri kanan bebukitan ya, keren. Dan wow, kita keluar masuk tikungan. Di sini jangan macam-macam deh, jangan ngebut ya, minimal 40-an lah, maksimal 40. Kok gini gambarnya? Karena kalau lebih dari itu ya siap-siap aja high side atau terplanting teman-teman. Nah di sini juga nih. Loh, kok ini ya?
apa gambarnya agak delay tadi ya, jadi agak-agak serem saya lihat tempatnya ya. Wah, nggak kebayang deh kalau malam lewat sini. Ini jarang ada motor yang ngelintas ya, sekalinya ngelintas dua, padahal ini masih pagi loh. Dan warna gambarnya sendiri ini ya tergantung mataharinya, jadi nggak saya edit ya, saya naturalin aja ya. Ini alhasil gambarnya kayak gini gitu kan. Nah, kita masuk tikungan, nanjak, ini masih nanjak teman-teman. Saya pakai Revo 110 2000 berapa ya motornya, 2012. Dua kali saya kesini dan sekarang kedua kalinya, dan ini jalannya agak mendingan daripada yang baru aja dipuji udah dapat lagi yang rata. Oke, lanjut terus ya. Nah, banyak pohon bambu juga. Kita mulai mendapati perkampungan. Setelah tadi kita menyusuri hutan yang dihuni genderuwo, kun sama poc-poc ya. Nah, loh. Ini ada tukang telur nih. Nah, di sini jalannya agak-agak creepy teman-teman ya. Apa ya? Kayaknya ini jalan terjelek kali. Aduh, ini bumpinya lihat. Aduh, saya habis-habisan. Oh, pantas jalan gampang rusak ya. Lihat aja di kirinya tuh, biasanya itu karena apa ya, mobil-mobil yang loading kayu-kayu itulah, ntar udah longsor ngeluh gitu kan, terus bla 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 gitu ya. Lihat aja kelakuannya, nebang-nebangin, tapi kita nggak tahu ya itu di bawah BKSDA atau apa, perhutani mungkin. Oh, ada yang jemur ini apa, jemur gabah atau pare. Gimana mana ya di pinggir jalan, nggak di Ciamis atau di sini ya. Jalannya nurun teman-teman. Anjir, saya kena logak. Itu benar-benar biadab banget tuh logak, anjir. Lagi enak nikung dan tadi ya. Ini benar-benar waduh, udah nggak rata, logak, jelek pokoknya jalannya, udah gitu deh. Saking kesalnya saya. Wow, itu bawa bambu, mau dikemana? Bambu apa? Mau dikemana itu bambu tuh? Si bapak dengan slowly yang mantapnya di pagi hari ya. Nah, di sini mata pencariannya mungkin banyak ke kebun ya, ke kebun. Terus ada kalau yang muda-mudanya mungkin merantau. Kita baru nemu perkampungan dan masuk lagi hutan teman-teman. Ini tikungan, banyak tikungan lah di sini. Orang kita naik turunin bukit loh, gunung mungkin. Nah, lihat aja kiri kanannya nih. Ini pohon-pohon tuh ada yang berumur udah tua, ada yang apa ya, berapa tahun gitu. Ini asli jalannya kurang bagus sih, saya nggak tahu nih untuk Kabupaten Brebes berapa anggarannya, kurang tahu. Jalannya aduh ya, harusnya bisa sih kalau APBD-nya gede nih, ini bisa bagus jalannya. Dan yang untung siapa? Ya masyarakat sendiri. Kenapa? Karena perputaran ekonominya jalan teman-teman. Terus jarak tempuh juga bisa dipangkas. Ini saya kan 90 menit ya. Ini saya setelan santai. Kalau ngebut ya mungkin bisa 70 menit, tapi saya bukan tipikal orang yang bawa motor ngebut. Ya, itu aja gitu. Tikungannya ini banyak ya pohon-pohon bambu ini. Kita di desa mana saya kurang tahu juga. Itu orang ngapain lagi ya, pasang bendera di pinggiran hutan. Nah, kita masuk di perkampungan lagi.
perkampungan apakah ini? Itu masuk perkampungan tapi enggak masih enggak padat sih, cuman ada beberapa rumah tuh. Jarak dari rumah satu ke rumah lainnya itu cukup lumayan jauh ya. Ini ada nih, wah Banda Rongsok itu. Apa ini? Masjid kah? Nah kan, hanya ada beberapa rumah tapi mobilnya bagus-bagus ya. Wah ada yang renovasi tuh. Oh, rongsokan itu. Nah. Susah kalau misalnya ras terkuat di bumi itu mau jalan tuh. Aduh, ngadi-ngadi emang. Nah, kalau udah ada truk gini, ya mau nggak mau nih harus nge-following. Aduh, harus ngikutin. Udah jalannya kecil, nggak terlalu bagus ya. Nasib ya. Kita ikutin aja lah. Yang gimana lagi gitu. Mau nyalip juga emang bukan, saya nggak tahu ya ini gimana. Nah, di mana nyalipnya? Nah ini di sini kayak masuk terowongan nih. Ini nggak kebayang kalau malam seremnya kayak gimana. Tuh bagus ya pohon bambu. Nah ini kayaknya jalan baru beberapa tahun loh diperbaikin, tapi udah ya gitulah. Susah ini mau nyalipnya nih karena banyak tikungan juga. Yang takutnya itu nyalip terus di depannya tikungan turun, wah udah kacau itu. Ini ada tempat wisata yang terbongkar. Tempat wisata apa ya? Oke, di sini saya usahakan untuk overtake teman-teman. Nah karena di depan itu tikungannya cukup lumayan jauh, jadi saya coba overtake dan berhasil. Nggak ini ya, kalau nggak disalip itu hambat, kurang estetik gitu gambarnya. Nah udah mulai banyak warga dari arah berlawanan yang entah mau kemana, itu mau jenang kah atau udah salin kah, saya kurang paham. Nah ini benar-benar kiri kanannya hutan. Ini saya sendirian loh. Kalau sama 2-3 motor kayaknya seru dan di sini motornya harus sehat teman-teman, nggak minimal ganti oli aja lah gitu. Kalau misalnya bebek ya settingan rantainya juga harus disetting, rem depan, rem belakang, udah itu aja sih. Sama kan pas coupling harus diperbaharui itu, di underline gitu ya. Dan saya lihat rata-rata ini yang bawa di sini tuh metik loh. Wih ada yang jogging nih. Yuk kiri kanan. Ini saya yang bingung tuh, yang jogging tuh dari mana startnya sampai kok bisa nyasar ke sini ya. Ini agak sedikit backlight. Ini udah di ketinggian nih. Kita udah di puncak Salem kayaknya. Dan jalannya udah mulai bagus. Enggak, ini rata sebenarnya nih. Cuman ada yang rata banget, ada yang kurang rata, ada yang jelek sekali jalannya. Oh ini mulai ini nih, ada di tempat tadi emang kurang bagus tuh pencahayaan ke kameranya. Nah ini bukan kabut tapi ini mah ngedurukan nih mah ya. Aduh. Oke teman-teman, kita terus menyusuri area ini. Dan ada lautan awan juga tuh tadi di sebelah kanan. Kalau ada lautan awan di bawah ya siap-siap kita nembus kabutnya. Ini udah turun tikungan blind spot lagi nih. Ada tulisannya hati-hati doang. Nah, ini agak bahaya juga nih kalau kecepatan tinggi. Bisa-bisa high side lah. Janganlah kalau ini
kita nemuin ini nih hutan, kalau pergi jalannya, aduh, kita benar-benar menyusuri hutan guys. Jalannya di sini, aduh, bisa dibilang kurang bagus lah, dominan jelek di sini. Lihat aja Bampi tuh, aduh, udah kalau malam penerangan kurang, motor udah dah. Tapi ada warung sebelah kanan tuh tadi. Mungkin kalau dari warung itu ke pasar Bumi Ajo 30 menit atau sejam ada mungkin ya kalau ke sana ya. Nah ini kita menurun terus menurun ya. Nah, ada gunung di depan sana, nggak tahu gunung nggak tahu bukit lah. Ini enak jalannya kalau bagus nih, aduh. Terus teman-teman, kita masuk lagi perkampungan, beberapa perkampungan yang tadi lewati ya. Saya nggak kehitung ada berapa tadi. Perkampungan yang saya lewatin. Ini mulai nanjak lagi, dan di sini nggak ada pengamanan, nggak ada pengaman untuk jalan gitu. Cuma dikasih patok-patok kayak sebelah kanan tuh. Yang lihat juga mobil mana yang mau jalan malamnya. Dan vibes atau aura di sini tuh yang jelas bukan aura kasih, tapi vibesnya lumayan nih, bagus pohon-pohonnya tuh. Itu pohon apa sih? Sengon kah? Mahoni kah? Jati kah? Saya nggak tahu. Nah terus ya nyusuri jalan ini, saya kehilangan si motor yang ini yang saya ikutin loh. Nggak tahu kemana dia. Nah di sini sebelah kiri ada tempat wisata, tapi sudah nggak sudah nggak ada yang main ke sana. Kayaknya bagus deh kalau ke tempat itu kalau masih berstatusnya buka tuh, keren kayaknya. Kita terus menyusuri area ini ya, masih jauh untuk Bumi Ayu, masih jauh sekali. Ada ayam juga tuh, itu kayaknya habis nganterin ayam deh. Ini tikungan turunan bleed spot lagi, asem. Kita langsung mau kiri terus nikung lagi kanan. Ini ada nama desanya nih, Taralaya kalau salah ini. Tadi kan Jipang, sekarang kok Taralaya, gimana sih? Nggak tahu lah nama desanya itulah. Silakan tulis aja di kolom komentar kalau tahu. Perjalanannya ya kalau sendiri kayak gini nih, syahdu gitu kan. Tapi yang disayangkan saya nggak bisa menikmati perjalanan ini karena keburu-buru, karena di sini saya ngejar kereta Purwojaya, bukan Papasan ya, Silang sama Kamandaka di stasiun Bumi Ayu. Dan di sini saya coba kejar timingnya ya, dapat apa enggak sebisa mungkin, karena kalau nggak dapat lama lagi keretanya. Ya kabut maning guys. Cuman ini nggak terlalu tebal kayak kabut awal tebal. Ini nggak terlalu creepy ya, tapi biasa-biasa aja sih, karena emang udah di bawah juga. Ini ada angkutan yang suka angkut sayur, terus orang-orang dari pasar lah. Ini mobilnya tuh plat nomornya ini nih, nggak tahu Majalengka, nggak tahu Kuningan gitu.
Intinya itu ada stiker Bapak Aing itu tuh. Ada stiker Bapak Aing. Nah di sini biasanya kelihat ini apa, awan yang awan, bisa ngelihat pemandangan ke bawah kalau cerah ya. Cuman ya kayak gini, ini mirip-mirip Dieng lah. Nah, mirip jalannya kayak gini nih. Harap berhati-hati di sini sekitar karena padat juga ya penduduk di sini. Takutnya ada yang nyebrang gitu kan. Takutnya anak kecil tiba-tiba ke tengah. Nah kayak gini lah. Kita ikutin terus si mobil ini nih. Nah, ini ada Akamsi emang beda bawa kendaraannya. Kabutnya nggak terlalu tebal sih sebenarnya. Beda sama kabut yang tadi, yang di part 1 itu beda. Nah Akamsi agak lain emang nih, tikungannya tikungan monohok lah. Tikungan monohok tuh kan. Akamsi itu set ya kita ikutin aja sambil lihat pemandangan kiri kanannya. Ini jalannya cukup lumayan bagus-bagus amat sih. Nah awas ada amang tahu, minggir tuh set ya. Nah saya juga ikut dong nyalip. Ini jalannya aduh 5 levelnya udah jelek lah. Pertama ini wah ini mulai creepy nih kabutnya. Kalau Akamsi itu cepet bawa motornya tuh. Karena saya di sini kan ada suara petrak. Ini shockbreaker depannya nggak tahu ya, rollernya mungkin pecah lagi. Shockbreakernya emang yang teas tenakan lah, harus diganti nih. Kita mulai nyisiri pesawahan lagi nih dengan jalan yang kondisi yang lebih parah dari di atas ini nih. Biasanya mobil-mobil yang mengangkut tonase berat yang merusak jalan itu. Kan di sini beberapa kali tadi kan ya bumpy-nya wah parah. Jalanan yang gak rata ini, masih kabut teman-teman. Jam 8:30 mau jam 9 nih masih kabut ya. Oke. Kita terus ya lanjutkan perjalanan di part 2 ini. Semakin berkabut dan ada mobil lagi tuh di depan, mobil 300 juga tapi kosong kan kayaknya. Jalannya aduh hancur-hancuran kayak gini ya. Ada sih ibunya juga yang mau ke pasar mungkin. Jalanannya turun terus, tapi kok kasih sen kiri ya. Oh menandakan ini nikung ke kiri mungkin. Nah lo ada mobil sini, saya juga bingung mau nyelipnya kayak gimana teman-teman. Dan emang tikungan terus ini, jadi ya bersabar aja lah. Oke. Duh, jalannya parah. Ini
nggak kebayang kalau saya start subuh dari Ciamis nyampe sini, wah nggak kebayang deh. Oke teman-teman, di part 2 ya mungkin seperti ini keadaannya, jalan malah lebih tambah parah. Oke, kita lanjut di part selanjutnya, di part 3 sekaligus part terakhir, nyampe di stasiun Bumi Ayu. Apakah itu akan keburu pas kita nunggu Purwojaya sama Kamandaka silang di sana di stasiun Bumi Ayu ya. Selamat menikmati dan kita ketemu lagi di part 3 dan itu akhir dari video motoran di jalan ini teman-teman. Terima kasih.